Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 3 bersama Pak Mumu. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama kita membaca teks tentang keragaman ekonomi Indonesia bagian 1. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemahaman potensi alam secara bijak. Apa saja jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6, lintang utara sampai 11, lintang selatan. Posisi ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapat banyak sinar matahari dan curahan hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi, karena pengaruhnya banyak gunung apinya. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi, dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Tuh, coba dilihat gambarnya, itu lagi menanam padi. Petani sedang menanam padi. Yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang B. Peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang C. Peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Itu ada gambarnya peternakan sapi ya. Siapa yang punya sapi? Ya, yang bapaknya punya sapi di rumah. Nah, ini salah satu aktivitas yang menunjang ekonomi di bidang peternakan. Hasil peternakan tersebut meliputi ada telur, daging, susu, kulit, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket,
sarung tangan, dan kok buat bulu tangkis. Kalau anak-anak tahu hadroh, rebana, itu kulitnya juga salah satu pemanfaatan dari aktivitas ekonomi di bidang peternakan ya. Jadi kulit yang buat hadroh itu kulitnya kan kalau nggak kulit sapi, kulit kambing bisa. Selanjutnya yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam limpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke darat. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contoh budidayanya antara lain ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Itu ada gambarnya nelayan di tempat pelelangan ikan ya. Jadi nelayan kalau sudah selesai nyari ikan itu dibawa ke darat, dibawa ke TPI atau tempat pelelangan ikan, biasanya dijual di situ. Selanjutnya yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan atau kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi biasanya kita nyebutnya ya. Reboisasi lahan-lahan yang gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen. Oksigen dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya memberi manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, dari teks tadi kita dapat membuat peta pikiran. Nanti videonya di-pause dulu, di screenshot juga boleh, terus ditulis di buku materimu. Peta pikirannya seperti ini. Pak mau bacakan keragaman
ekonomi di Indonesia. Yang pertama tadi, bidang pertanian, meliputi lahan kering dan lahan basah. Lahan basah ada sawah lebah, ada sawah irigasi. Kalau lahan kering, ada perkebunan, ada tegalan. Selanjutnya, bidang peternakan, ada hewan besar, hewan kecil, serta unggas. Unggas tahu ya, ayam, itik, burung, angsa, bebek, dan lain-lainnya. Kalau hewan kecil, kelinci, kambing, domba. Hewan besar, sapi, kerbau, kuda. Di bidang perikanan, ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya. Kalau perikanan budidaya ada yang di darat, seperti sawah, waduk, danau. Terus selanjutnya ada perikanan tangkap oleh nelayan. Terus tadi yang kurang satu, perairan payau, tambak. Yang terakhir bidang kehutanan, ada hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu seperti kina, karet, damar, sagu. Ayo kita melanjutkan membaca. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keberagaman atau keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada gambarnya macam-macam ya. Ini ada yang dari suku Dayak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Minang, ada yang dari Bali, dari Papua. Nah, itu gambar keragaman di Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja dampak negatifnya? 1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan, disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendak kita hindari sebagai berikut. 1.
memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh ya, istilahnya memaksa kehendak orang lain. Kita maunya ini, harus ini, nggak bisa. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ini juga tidak boleh. Ketika kita ada di masyarakat, kita harus saling menegur, menyapa terhadap yang lainnya. Nggak boleh acuh tak acuh. Ada tetangganya yang butuh pertolongan, ya ditolong. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Jadi membanggakan diri. Ini yang dari Jawa, membanggakan dari Jawanya. Terus yang dari Sumatera, bangga dengan Sumateranya. Jadi menonjolkan sukunya atau agamanya. Yang selanjutnya, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Hampir mirip kayak yang nomor 3 tadi. Yang nomor 5, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Ini juga nggak boleh. Jadi tidak boleh melanggar norma itu kaidah yang berlaku. Jadi nggak boleh melanggar sesuatu untuk tujuannya sendiri atau tujuan tertentu. Menggunakan segala cara untuk mendapatkan hasil yang dia mau, itu nggak boleh. Yang 6, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Ini juga nggak boleh. Namanya individualisme. Selanjutnya, ini dikerjakan bersama orang tua ya. Bagaimana sikap toleransi yang dapat dilakukan keluargamu atas keragaman di lingkungan sekitarmu? Nah, ini nanti diisi di kolom, di buku tugas juga boleh. Sikap toleransi yang dilakukan keluargaku. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya dikerjakan, nanti disetorkan kepada guru masing-masing. Dari Pak Mumu cukup sekian, terima kasih. Kalau banyak salah dari tutur katanya dan penyampaiannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.